Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Harapan saya apapun yang terjadi hari ini adalah hari terbaik yang kamu lalui. Hari yang membuahkan pelajaran dalam kehidupan, hari yang membahagiakan kamu, keluarga kamu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, autobiografi dari insinyur dan penulis terkenal bernama William Kamkwamba. Beliau berasal dari Republik Malawi di Afrika bagian selatan. Film ini menceritakan perjalanan hidup William kecil yang hidup serba kekurangan di tengah himpitan ekonomi dan krisis yang melanda dunia pada saat itu, termasuk negaranya. Dan kejadian ini masih cukup baru pada tahun 2000-an, di mana pada saat itu untuk makan saja mereka sangat kesulitan. Hingga akhirnya William menemukan sebuah buku dan berniat membangun sebuah turbin yang dapat mengairi desanya sehingga mereka tidak kelaparan lagi. Nah, bagaimanakah kisahnya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dimulai di sebuah ladang jagung. Terlihat seorang pria bernama John Kamkwamba tiba-tiba terjatuh hingga dia meninggal dunia. John Kamkwamba dikubur dengan proses pemakaman adat. John meninggalkan anak-anaknya dan anak sulungnya bernama Jeremiah, dan ini adalah adik John bernama Triwell Kamkwamba. Di rumah, anak dari Triwell bernama William sedang memperbaiki sebuah radio milik tetangganya. Di sana mereka menggunakan radio untuk mengetahui perkiraan cuaca yang bermanfaat untuk pertanian. William adalah seorang anak yang aktif dan pandai memperbaiki barang-barang elektronik secara otodidak. Dan dia juga memiliki seorang kakak bernama Annie. Kemudian William disuruh ayahnya untuk memperbaiki atap rumah mereka. Dari kejauhan dia melihat Bamusi sedang menuju ke rumahnya. Bamusi ingin mengambil radio yang sedang diperbaiki William, namun William mengatakan radionya tersebut belum bisa diperbaiki. Di hari itu selesai mandi, William mendapati pakaian sekolah baru di atas tempat tidurnya. Kemudian memakainya dan berlari menghampiri ayah dan ibunya dengan perasaan bahagia karena hari itu adalah hari pertama William ke sekolah. William berangkat ke sekolah dan bertemu dengan temannya yang bernama Gilbert. Sementara di tempat lain, terlihat ayah William yang bekerja sebagai seorang kuli panggul. Sementara ibu dan kakak perempuannya Annie juga bekerja di gudang pertanian. Dan begitulah cara mereka untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Orang tua Annie juga mengharapkan anaknya bisa masuk kuliah dan merubah kehidupan mereka. Kemudian scene kembali ke William yang sedang melakukan kegiatan sekolahnya, dan saat itu tiba-tiba turun hujan. So with dedication, there's no reason everybody. Hal itu merupakan pertanda bagus untuknya. Di kelas sudah ada guru bernama Kak Cigunda. Dia menjadi wali kelas William dan juga menjadi guru sains di kelas tersebut. Di saat William akan pulang, gurunya memberikan pesan agar ayahnya segera membayar uang sekolah William. Sesampainya di rumah, William langsung belajar untuk menghadapi ujian esok di sekolah. Namun karena minimnya penerangan, William kesulitan untuk belajar. Lalu ibunya datang dan meminta William membantu ayahnya menanam jagung. Keesokan harinya ujian pun dimulai dan William berhasil dalam ujian tersebut. Lalu sepulang sekolah, William dan Gilbert pergi ke sebuah tempat pembuangan barang rongsokan. Di sana mereka mencari barang yang bisa digunakan kembali dan William menemukan sebuah aki di sana. Remember, we had money for kerosene back then. Setibanya di rumah Gilbert, para penduduk sedang berkumpul karena ada seorang investor akan membeli lahan mereka. Lalu ayah Gilbert yang menjadi ketua adat di sana menolak keinginan mereka karena jika pohon di sana ditebang, maka daerah mereka akan terkena banjir. Tiba-tiba Jeremiah berdiri dan mengatakan bersedia menandatangani kontrak tersebut dan diikuti warga lainnya.
The chief can decide his own. I will sign for 2,000. Who else will sign with Jeremiah? We can only guarantee this price for today. Kemudian Triwell mendatangi rumah Jeremiah dan berdebat di sana. Jeremiah menolak nasihat Triwell dan dia akan tetap menjual tanahnya. Keesokan harinya, William membuat perangkap burung agar dia bisa mendapatkan uang. Dan ketika itu juga dia mendengar suara mesin pemotong dan bergegas pergi menuju sumber suara. Di sana dia melihat pohon-pohon sudah mulai ditebang. Lalu William pergi ke rumah temannya untuk mendengarkan pertandingan, tapi saat itu tiba-tiba radio mereka mati karena kehabisan baterai. Di bawah guyuran hujan, William berlari mengambil baterai yang ada di rumahnya. Di saat itu William berkata kepada ayahnya agar segera membayar uang sekolahnya. Kembali ke rumah temannya, William memperbaiki radio yang rusak dengan kemampuan yang ia miliki. Di saat akan pulang, William dan Gilbert melihat Pak Kacigunda dan kakaknya sedang berduaan. Keesokan harinya, William dan Gilbert berniat akan merusak sepeda Pak Kacigunda, akan tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lalu Gilbert meminta William untuk mengambil lampu sepedanya saja, dan ketika itu dia melihat cara kerja lampu tersebut dan memutar pedal sepeda sehingga lampunya menyala. Singkat cerita, William mendengar percakapan ayah dan ibunya soal biaya sekolahnya. Ayahnya berkata bahwa dia belum bisa membayar biaya sekolah William. Terlihat William sangat sedih dengan apa yang baru saja ia dengar. Keesokan harinya, para murid yang belum bisa membayar uang sekolah, termasuk William, dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian mereka diminta untuk pulang ke rumah dan bisa kembali belajar setelah melunasi uang sekolah. Di saat itu juga hujan turun sangat deras dan membanjiri ladang jagung Triwell sehingga menyebabkan mereka gagal panen. Keesokan harinya, Triwell dan William pergi ke sebuah pabrik tembakau menemui teman lama Triwell bernama Daniel. Triwell berharap agar Daniel bisa membantunya menghubungi pihak investor agar bersedia kembali menjual pohon-pohon yang belum tumbang yang telah mereka beli, agar pohon tersebut bisa menahan banjir di lahan mereka. Daniel mengatakan pada sahabatnya itu untuk mencari usaha lain, karena dengan kondisi tanah di tempat mereka yang terlalu kering di saat kemarau dan banjir di saat hujan akan menyulitkan untuk bertani. Dia mengatakan pada sahabatnya itu untuk bersiap menghadapi musim kemarau mendatang karena dipastikan itu akan menjadi bencana kelaparan yang panjang. Kemudian Daniel mengatakan sangat mustahil meminta pihak investor menjual kembali pohon-pohon itu karena tidak akan ada keuntungan yang mereka dapatkan. Can you help us, Daniel? They won't do that. Why would they do that? Maui is preparing for a very long, hungry season. Beberapa waktu kemudian, terlihat tanaman mereka tidak bisa tumbuh dengan baik karena lahan yang sangat kering dan tidak dialiri oleh air. Triwell kemudian mengatakan kejadian itu kepada ketua adat. Di sana, Triwell ingin ketua adat menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada presiden yang akan berkunjung ke wilayah tersebut. Let them know that we know what is happening. Do you think the government will leave everyone here today? There will be journalists and other chiefs. Di sisi lain, William kembali mendapatkan baterai yang sudah mati di tempat barang rongsokan. Dia berpikir benda tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki pompa air, tetapi dia membutuhkan sebuah dinamo untuk menghidupkan baterai yang sudah mati tersebut. Keesokan harinya, William yang masih ingin belajar pergi ke sekolah dan masuk secara diam-diam agar tidak diketahui guru dan kepala sekolah, karena ternyata William belum membayar uang sekolahnya. Mr. Kachigunda, how does a dynamo work? Di saat jam pelajaran selesai, William bertanya pada Pak Kacigunda perihal lampu sepedanya yang menyala ketika dikayuh.
Setelah Pak Kacigunda menjelaskan, lalu William bertanya di mana dia bisa menemukan dinamo untuk baterainya yang sudah mati. Kemudian Pak Kacigunda mengatakan untuk mempelajarinya saja di perpustakaan. Di sana dia bisa menemukan buku tentang penggunaan energi untuk dinamo. Good luck. Thank you, sir. Of course. William pun akhirnya bisa masuk ke perpustakaan dengan bantuan Pak Kacigunda. William kemudian menemukan sebuah buku dan mempelajari cara-cara untuk menggunakan energi listrik. Di saat presiden berkunjung ke tempat mereka, ketua adat memberikan sambutan. Awalnya dia memuji pemerintahan saat ini. Kemudian dia mulai mengeluhkan banjir yang terjadi di tempat mereka saat ini. Ketua adat mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan daerah mereka, karena sekarang pemerintah datang hanya untuk berkampanye saja dan tidak memperhatikan mereka. First, congratulate you on your achievements in government and state that I hope A government prepared to support its people. the recent floods has created a dangerous situation. Freedom of expression. Hal tersebut memicu perdebatan antara presiden dan asistennya. Lalu presiden meminta asisten tersebut untuk membawa ketua adat ke belakang panggung. Kejadian itu membuat kondisi kesehatan ketua adat memburuk. Saat musim panen tiba, hasil kebun jagung mereka jauh dari harapan, bahkan untuk dikonsumsi pun hanya akan bertahan selama 60 hari ke depan. Sementara panen berikutnya masih menunggu setahun lagi. Hal tersebut memaksa Triwell harus menjual apa saja agar dia dan keluarganya bisa bertahan hidup. Bahkan Triwell harus sampai menjual atap rumahnya dan menggantinya dengan jerami demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sesampainya di pasar, harga barang-barang sudah mulai naik. Di radio terdengar berita bahwa pemerintah menyangkal krisis pangan yang sedang terjadi pada saat ini. Dan mereka malah sibuk mengurusi pengamanan kemenangan pemilu mendatang. Mendengar itu, Triwell pun pergi ke kota untuk mendukung kelompok oposisi dan melawan pemerintah dengan beberapa warga yang juga akan berangkat ke sana. Mereka pergi bertujuan untuk berdemo agar pemerintah mengakui krisis pangan yang terjadi pada saat ini. Esok harinya William pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, mempelajari bagaimana cara menghasilkan energi untuk mengisi daya sebuah aki agar dapat digunakan untuk memompa air. Hal itu bertujuan agar mereka mendapatkan persediaan air di musim kemarau dan bisa 2 kali panen saat musim kemarau. Di tempat lain, Pak Kacigunda berusaha meyakinkan Ani dan mengajaknya meninggalkan desa dan menikah dengannya. Sementara itu di kelas, William ingin bertanya pada Pak Kacigunda tentang dinamo yang akan ia gunakan. Tetapi guru yang mengajar pada saat itu adalah kepala sekolah. Dia menggantikan Pak Kacigunda yang tidak masuk kelas tersebut. Melihat William berada di sana, kepala sekolah langsung mengusir dan mengeluarkan William dari sekolah tersebut. Collect your things and go! Fail from Kachikono, and will never be allowed to study here again. William yang baru sampai di rumah mengatakan pada ibunya kalau dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Di saat itu juga Agnes melihat warga berlarian ke truk pemerintahan yang sedang menjual gandum dengan harga yang sangat murah. Seketika itu juga Agnes meminta William untuk pergi membeli gandum dari truk pemerintahan tersebut. Di tempat lain, Triwell sedang menuju ke kota. Dalam perjalanan dia melihat kondisi masyarakat yang mulai panik dan memicu kekacauan. Dia melihat orang-orang saling menyerang demi mendapatkan makanan. Triwell yang teringat dengan keluarganya meminta supir truk untuk kembali ke desa. Di rumah, Ani berniat akan pergi dengan Kacigunda, tapi ibunya mencoba menghentikannya. Hingga tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke rumah dan merampas makanan mereka.
Di tempat lain, William yang sedang menunggu truk pemerintah yang menjual gandum dengan harga murah, tetapi keadaan di sana terlihat sangat kacau karena jumlah masyarakat yang semakin banyak untuk membeli gandum dengan harga murah. William mencoba menyelinap masuk ke dalam gudang yang penuh dengan gandum. Di luar gudang terlihat keadaan semakin kacau. William yang terjebak di dalam mencoba mencari jalan keluar dengan cara menjebol dinding gudang tersebut. Setibanya di rumah, dengan gandum yang William dapatkan ternyata masih tidak cukup untuk persediaan makanan mereka setiap harinya. Sehingga Trewell memutuskan untuk menjatah makan mereka dengan hanya makan 1 kali sehari. Di saat itu Annie mulai menyalahkan ayahnya. Ibunya yang melihat itu kemudian menegur anaknya tersebut. Hari demi hari mereka jalani seperti biasanya walaupun hanya makan sekali sehari. Suatu malam, William mendatangi kakaknya dan mengatakan padanya agar meminta dinamo pada pacarnya Pak Kacigunda. Keesokan harinya sepulang mengambil kayu bakar, William mendapati ibu dan ayahnya menangisi kepergian kakaknya yang telah meninggalkan mereka dan pergi bersama pacarnya. Saat masuk ke dalam kamar, William mendapati dinamo dari sepeda Kacigunda yang telah ditinggalkan Annie sebelum dia pergi. Lalu Trewell dan keluarganya mendatangi kepala sekolah dan meminta alamat Kacigunda. Akan tetapi kepala sekolah mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan Kacigunda saat ini. Dan dia juga mengatakan sekolah akan ditutup sementara waktu karena keadaan krisis ekonomi yang terjadi saat ini sehingga menyebabkan guru dan siswa akan dirumahkan. Kemudian di saat itu William meminta izin kepada kepala sekolah agar bisa masuk ke dalam perpustakaan. Di sana dia mengambil buku dan dinamonya, kemudian mulai bereksperimen dari buku yang telah dia pelajari. Dibantu beberapa teman, akhirnya William berhasil menciptakan kincir angin dan bisa menghidupkan radio tanpa menggunakan baterai. Lalu mereka mulai bersemangat mencari barang-barang bekas untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Setelah itu, William menghampiri ayahnya dan memperlihatkan hasil ciptaannya. Ndi mageti ya mpepo ndikufuna ndipange chigari cha mpepo cha chikulu geti ya mpepo mafaniwa amapanga. Kemudian William meminta sepeda ayahnya untuk digunakan membuat kincir angin yang lebih besar. Namun ayahnya menolak dan meminta membuang semua keinginannya itu. Sementara di tempat lain, terlihat kondisi kepala adat yang semakin memburuk. Keesokan harinya, William dan Gilbert mulai kembali bertani dari pagi hingga sore hari. Di sana mereka mulai jenuh, William mulai berpikir untuk mengambil sepeda ayahnya. William dan teman-temannya akhirnya pergi ke rumah untuk meminta sepeda ayahnya dan kembali menjelaskan tujuan baik William. Papa. Get away from my house. He can bring water. You say? Tidak putus asa, William kemudian mengumpulkan alat-alat yang dia butuhkan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Di sisi lain, ibunya mengatakan agar Trewell memberikan kesempatan untuk William agar dia bisa menciptakan harapannya. Lalu Trewell pergi menghampiri William. Di sana William berkata dia butuh bantuan ayahnya. Pepa ni baba. Timunga nditandize. Trewell mulai mendukung William untuk menciptakan harapan anaknya dan mengorbankan sepeda miliknya. Dengan dibantu warga sekitar, William mulai memberikan idenya untuk membuat kincir angin yang lebih besar.
Dengan ide William dan kerja keras semuanya, mereka akhirnya berhasil menghidupkan kincir angin yang lebih besar dan menghasilkan energi listrik yang membuat pompa air itu berfungsi. Di saat para warga sedang sibuk membersihkan lahan, tiba-tiba saja air mulai mengalir. Trewell yang melihat itu seketika memeluk William dengan rasa bangga kepada anaknya. Waktu terus berjalan, kini lahan-lahan pertanian telah dialiri air, tanaman mulai tumbuh dengan baik, telah tercipta sebuah harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Di tempat lain, ketua adat akhirnya meninggal dunia dan disolatkan sesuai agama Islam yang dianutnya. Dengan hasil penemuannya, William memberikan harapan baru pada desanya. Dan film pun selesai. After I drove out from school, I went to library. I get information about windmill, and I try and I made it. And I read a book titled Using Energy. Terima kasih telah menonton video ini. Salah dan kurangnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.